cintanya baginda Rasulullah SAW kepada manusia-manusia itu bukan cinta seperti cinta kita. Begitu juga cintanya istri-istrinya Nabi kepada beliau, kecemburuan yang terjadi itu bukan seperti kecemburuannya istri-istri zaman sekarang yang tidak kenal dengan Allah dan Rasulnya. Tidak. Para istri Nabi itu paham siapa yang paling dicintai Nabi berarti dia paling dicintai oleh Allah. Kalau saya lebih dicintai daripada yang lain, berarti saya lebih dicintai oleh Allah daripada yang lain. Nah, sedikit sedikit. Jangan ketinggian. Maka dia tidak bisa cinta kalau tidak dicintai duluan oleh Allah, dan dia tidak bisa menjauh dari Allah kecuali Allah ingin menjauhkan dia. Maka seorang mengatakan, jangan pernah bertanya kamu hari ini mau ke masjid atau tidak, tapi tanyalah hari ini diizinkan Allah ke masjid atau tidak. Jangan pernah bertanya saya hari ini mau baca Quran atau tidak, tapi tanyalah Quran hari ini mau dibaca sama saya atau tidak. Kalau mulutnya habis bimbing orang ya kayaknya berat Quran itu dibaca sama mulut begitu. Ya gampangnya begitu. Dan akhirnya seorang ulama yang wali ketika beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, ma'ajidtu min hubbi lak walakin ajidtu min hubbika li, kata beliau. Ya Allah, saya tidak heran orang kayak saya kok bisa cinta kepada engkau, tapi saya heran zat yang kayak seperti engkau kok bisa cinta kepada orang yang jelek seperti aku. Asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman lebih cintanya kepada Allah, kecintaan mereka kepada Allah lebih kuat daripada kecintaan orang-orang kafir terhadap berhala-berhala mereka. Wa minan nasi man yatta'idu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang yang nyembah berhala itu mereka juga cinta sekali sama berhalanya. Sembah-sembah terus tiap hari, pagi, sore, rajin kasih makan walaupun nggak pernah dimakan, kasih makan terus. Sampai mereka mengatakan animsu wasbiru ala alihatikum, kata mereka. Lanjut terus, sabar dalam menyembah berhala itu harus sabar. Orang kafir itu menyembah perkara yang nggak jelas saja mereka sabar. Bagaimana kita orang iman yang punya iman tapi nggak sabar menyembah Allah? Jadi nanti kalah nanti kesabarannya dengan orang kafir. Itu kalau ketika mengatakan Abu Rizin al-Uqayri, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman. Apakah iman itu? Qala ayyakun Allah wa rasuluhu, adanya Allah dan utusannya. Habba ilaika, lebih mencintakan kepada engkau, lebih kamu cintai mimma siwahuma, daripada yang selainnya. Wa hadisin akhar la yu'minu ahadukum, tidak cinta, tidaklah iman seorang dari kalian hatta yakun Allah wa rasuluhu, sehingga Allah dan utusannya habba ilaihi mimma siwahuma, lebih dia cintai daripada yang selainnya. Wa hadisin akhar la yu'minu abdu
Tidaklah seorang hamba beriman hatta akuna habba ilaihi min ahlihi, sehingga aku lebih dicintai oleh dia daripada keluarganya, wa malihi dan hartanya, wa nasi ajma'in dan semua manusia semuanya, fi riwayat nafsi dan dari dirinya sendiri. Cinta kepada Allah ini syarat keimanan. Kalau cinta yang ikhtiari itu adalah syarat keimanan. Cinta yang ikhtiari itu bagaimana? Nah, lebih gambarannya kalau dia ditanya mana yang lebih kamu cintai, Rasulullah atau yang lain, dia mengatakan Rasulullah. Mana yang lebih kamu cintai, Rasulullah atau anak istri kamu? Rasulullah. Ini namanya cinta ikhtiari. Sampai mengatakan saya lebih cinta kepada keluarga saya daripada Rasulullah, ini berarti bukan orang yang iman. Ini kafir, sudah keluar dari Islam. Tapi kalau yang cinta ittirari, yang seperti cinta kita kepada nasi, cinta kita kepada kopi yang nggak perlu ada dalil sama sekali begitu, nah itu cintanya orang-orang khusus itu. Nah, kalau itu artinya la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian. Itu maksudnya kalau cintanya ittirari. Kalau cintanya ikhtiari menjadi syarat iman. Qala ta'ala kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa 'ashiratukum wa amwalukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Nah, ayat ini ada 8 perkara yang disebutkan. Yang pertama orang tua, kedua anak-anak, yang ketiga saudara, yang keempat istri, yang kelima anggota keluarga, yang keenam rumah, yang ketujuh tempat tinggal. Nah, ini 8 perkara ini, bukan abakum, abnaukum, azwajukum, ikhwanukum, azwajukum, amwal dan harta. Ada 8 perkara. Ya, 8 perkara ini lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka kita termasuk golongan orang fasik. Nah, belakangnya ada wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maka kita harus mengedepankan minimalnya bagaimana? Kalau ada tuntutan dari Allah dan Rasulnya dan tuntutan dari keluarga, maka tuntutan dari Allah dan Rasulnya harus diutamakan. Ini minimalnya. Kalau tuntutan dari Allah dan Rasulnya, ada tuntutan dari pekerjaan kita, maka tuntutan dari Allah dan Rasulnya harus dikedepankan. Gampangannya, takaza agama harus lebih dikedepankan daripada kepentingan nafsu dan syahwat saja. Kayak mudahnya begitu. Manusia itu paling senang kepada siapa? Kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Semakin banyak perbuatan baik yang datang dari seseorang kepada dia, dia akan semakin mencintai. Ada orang memberi 1.000, ya senang, itu biasa. Ya, kalau memberinya 100.000, tambah senang lagi. Kalau memberinya 1 juta, tambah senang lagi. Kalau memberinya 1 triliun, tambah senang lagi. Nah, Allah itu bukan hanya memberi 1 juta, 1 miliar, 1 triliun. Allah memberi kita kehidupan ini, hanya Allah yang bisa beri kita. Mata Allah yang memberi, telinga Allah yang memberi, rambut Allah yang memberi. Kalau Allah tidak tumbuhkan, siapa yang bisa bikin 1 rambut tanpa ditumbuhkan oleh Allah? Maka cintanya baginda Rasulullah SAW kepada manusia-manusia itu bukan cinta seperti cinta kita. Begitu juga cintanya istri-istrinya Nabi kepada beliau, kecemburuan yang terjadi itu bukan seperti kecemburuannya istri-istri zaman sekarang yang tidak kenal dengan Allah dan Rasulnya. Tidak. Para istri Nabi itu paham siapa yang paling dicintai Nabi, berarti dia paling dicintai oleh Allah. Kalau saya lebih dicintai daripada yang lain, berarti saya lebih dicintai oleh Allah daripada yang lain. Cara memahaminya begitu. Masa Sayyidah Aisyah dikira cuma baper-baperan kayak orang Sunda zaman sekarang. Ini karena yang ngomong itu saking nggak kenalnya kepada Allah, akhirnya memahami orang-orang yang kenal kepada Allah seperti memahami drama Korea gitu saja. Mau disamakan istrinya Rasulullah dengan
istri dia yang sama-sama bodoh kayak dia. Tidak bisa, tidak begitu. Wali itu tidak akan jadi wali kalau belum apa-apa karena Allah. Dan apa-apa karena Allah itu syarat yang pertama, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, baru dia imannya sempurna. Wali gak akan jadi wali kalau belum cintanya apa-apa karena Allah, itu gak akan jadi wali. Gak mungkin para sahabat terus cintanya seperti cinta-cinta ala zaman sekarang. Apalagi istrinya Rasulullah, ya lebih gak mungkin lagi. Nah, tapi kalau kaidah itu sudah terkenal, almar'u yaqisu ala nafsihi. Manusia itu menyesuaikan dengan dirinya sendiri. Namanya maling, melihat orang jalan cepat, wah ini maling nih ya ini. Nah, karena dia kalau sudah jalan cepat mau maling, nggak setiap lihat orang jalan cepat ini mau maling ini. Namanya orang ngantukan, dia orang nunduk, oh ngantuk ini. Karena memang dia ngantukan, lihat orang nunduk, ya ngantuk. Namanya orang riak, lihat orang yang lain, semuanya riak semua. Memang dia ngapa-ngapain riak terus. Namanya orang itu juga akhlaknya hayawani kayak dia, akhirnya melihat sampai istrinya Nabi pun dikira hayawani seperti dia. Ini jauh, nggak mungkin seperti itu, nggak mungkin. Orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah para nabi. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang yang lebih mulia, orang yang bawahnya, orang yang bawahnya. Apa seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Baharuddin Naqsyabandi yang punya keramat-keramat yang luar biasa begitu, itu orang yang sudah ribuan kali setor nyawa untuk Allah. Jadi bukan cemen gitu, bukan. Kita lihat tuh Syekh Baharuddin, dia kenal wiridan dengan muridnya. Salah satu muridnya itu toleh-toleh. Ya, mulai dia marah, wiridan kok toleh-toleh. Terus saya ada wali lagi terbang. Kata kita ada wali lagi terbang. Oh, mati. Langsung wali yang terbang jatuh mati. Cerita lagi. Kok bau? Hidup lagi, terbang lagi. Orang yang seperti itu bukan kok ngontak-ngantuk wiritan terus akhirnya bisa wiritan seperti itu. Tidak. Sudah ribuan kali setor nyawa untuk mendapatkan ridho Allah. Maka pada masalah itu, kalau kita dalam taat kepada Allah jangan merasa susah. Tapi kalau dapat masalah ketika maksiatnya, ini berarti adab itu berarti. Nanti pada ke pantai gempa itu adab berarti. Sayyidina Mus'ab bin Umair sebelum masuk Islam termasuk pemuda yang paling tampan di kalangan orang Quraisy, pakaiannya paling mewah, makanannya paling enak. Tapi dia tinggalkan semua itu demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Wafatnya itu nggak punya kain kafan, jadi nama Mus'ab bin Umair. Ketika ditutup kain kafannya ke bawah, maka kepalanya tampak. Ketika kepalanya ditutup, maka kakinya tampak. Akhirnya dikafani, ditutup kepalanya, kakinya ditutup dengan rumput. Walaupun begitu, ini adalah raja-raja di surga. Nah, ini masalahnya ini, karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini cinta ini penting sekali, bukan sekedar amal. Ada seorang wali mengatakan, lebih baik saya amal 1 menit dalam keadaan cinta kepada Allah daripada amal 70 tahun tanpa rasa cinta kepada Allah. Maka bukan hanya hitungan, amal itu bukan hanya jumlah, tapi kualitas amal. Tapi ada cerita seorang wali, beliau sedang berjalan, tiba-tiba ketemu dengan seorang laki-laki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tuan? Saya Malakul Maut. Kira-kira kalau kita disalami sama malaikat maut gimana kita? Langsung berdek seketika kalau kita ini. Waduh, amalannya masih bolong semua. Sholatnya belum dikodok. Maka wali tadi beda dengan kita. Namanya juga beliau wali, kita bukan. Kita belum lah, semoga dimudahkan oleh Allah. Maka akhirnya beliau mengatakan,
marhaban biman tala ghaibatuhu. Masya Allah, ditunggu sekian lama kok baru datang sekarang, kemana saja Tuhan? Cabut nyawa saya sekarang pokoknya. Sudah sangat rindu berjumpa dengan Allah. Oh Tuhan sebentar, nggak pengen ngasih tahu keluarganya. Gak usah, nanti tahu sendiri. Tapi ini enggak sekarang juga. Ini ada perintah dari Allah untuk Tuhan. Allah memberi pilihan mau mati yang model bagaimana. Oh dari Allah. Ya sudah, kalau gitu saya ke masjid dulu. Saya mau sholat 2 rakaat, nanti waktu sujud kamu cabut nyawa saya. Langsung ke masjid, sholat 2 rakaat, ketika sujud nyawanya diambil oleh malaikat maut, mati dalam keadaan sujud. Ini orang bisa begini, saking cintanya kepada Allah. Nah, kalau hayya sholat saya tidak berangkat ke masjid, bagaimana ngaku cinta kepada Allah? Maka sudah paket ngaku cinta kepada Allah, nggak cinta kepada para nabi. Nah, ini nggak mungkin. Maka ada orang bilang kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, rahimahullah, saya ini bisa kenal kepada Allah langsung bagaimana? Tanpa perlu nabi, langsung kenal kepada Allah, langsung mati seketika ini. Jadi nggak bisa orang itu kenal kepada Allah tanpa melalui orang-orang yang dicintai oleh Allah, tidak bisa. Maka Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, hati tidak akan bisa terbakar dengan cinta kepada Allah kalau tidak pernah ketemu dengan hati-hati yang sudah terbakar dengan cinta kepada Allah. Jadi hati kita itu bagikan lilin. Nah, lilin mati bagaimana nyalakannya? Ya harus diketemukan dengan lilin yang hidup. Dikumpulkan 1000 lilin, kalau mati semua tidak bakal terang. Maka ragu itu dikumpulkan sampai 1 juta, ya 1 juta keraguan, bukan tambah keyakinan. Orang yang tidak cinta kepada Allah kumpul dengan orang yang tidak cinta kepada Allah, ya semakin tidak cinta kepada Allah, bukan semakin cinta kepada Allah. Maka untuk bisa cinta kepada Allah ini ya harus ketemu orang-orang yang cinta kepada Allah. Nggak bisa tidak, nggak bisa langsungan gitu, nggak ada. Gampangannya begini, ini bukan menyamakan Allah dengan makhluknya. Orang kalau mau ketemu presiden bagaimana? Ya harus punya kenalan dulu orang istana, baru bisa ketemu presiden. Langsung masuk, ya langsung penjara. Kita tiba-tiba datang ke istana Merdeka sana, roboh ingin ketemu Jokowi langsung penjara. Tapi kalau kita sudah kenalan satpamnya, kontak terus, polling, akhirnya suatu saat akhirnya bisa ketemu dengan presiden. Itu gambaran mudahnya begitu. Maka orang itu tidak akan bisa kenal kepada Allah kalau tidak melalui orang-orang yang kenal kepada Allah. Nah, Bilqis begitu cerdas, begitu cerdik. Dia tidak mengatakan aslamtu saja. Inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Ya Allah, saya telah mendolimi diriku sendiri, telah menyembah selain Engkau, dan saya hari ini masuk Islam ma'a Sulaiman bersama Nabi Sulaiman. Maksudnya apa? Saya masuk Islam lewat jalurnya Nabi Sulaiman. Ayat ini sering dibaca, nggak pernah direnungi. Atau juga udah lama nggak dibaca juga beda lagi ya. Nah, Islam itu ma'a Sulaiman, jadi lewat penghubung orang-orang yang kenal kepada Allah itu tidak begitu. Karena orang yang kenal kepada Allah yang sekarang itu juga berhubungan dengan orang yang kenal kepada Allah sebelumnya sampai para tabi'in, sampai para sahabat, sampai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pun sudah kenal kepada Allah sambil mengikuti jalan-jalan pendahulu beliau. Secara khusus Nabi Ibrahim, anittabi' millata Ibrahim hanifa. Lebih umum lagi yang ulul azmi minar rusul. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Secara umum semua para nabi, ulaika alladziina hadallahu fabihudahu muqtadi. Ini kenal kepada Allah itu selalu hubungan. Orang-orang yang kenal kepada Allah itu berhubungan dengan orang yang kenal lagi, orang yang kenal lagi, sampai akhirnya puncaknya kenal kepada Allah Subhanahu. Maka apa kata-kata terakhir Nabi? Kata-kata terakhir Nabi, Allahumma rafiqal a'la. Ya Allah, saya sudah kangen dengan
teman-temanku yang baik, yaitu para nabi, para rasul. Jadi nabi itu di dunia, tapi hatinya nggak bersama orang-orang yang di dunia, artinya bersama orang-orang yang sudah kenal dulu dengan Allah di akhirat, yaitu para nabi, para rasul. Gimana? Insyaallah semuanya. Sekarang ini banyak orang ini bahas tanda-tanda kiamat. Ini tandanya ada mau begini, Imam Mahdi sudah lahir, umurnya 40 tahun. Ada lagi yang bilang Imam Mahdi teman saya. Masya Allah. Ini dengan berbagai macam, ini ada duhon, ada apalah segala macam. Tapi dia nggak pernah mikir, nggak pernah dibicarakan. Kalau memang mau kiamat dulu, apa yang sudah kamu siapkan untuk kiamat? Sholatnya masih jarang-jarang ngomong tanda-tanda kiamat terus. Maka kapan Imam Mahdi datang? Imam Mahdi datang itu tahun depan. Kalau tahun depan belum, depannya lagi. Kalau belum, depannya lagi terus. Pokoknya kalau tahun depan itu betul. Tapi kalau tahun 2023, nah, nanti itu nggak benar. Kalau tahun depan itu mesti benar, karena kapanpun yang terjadi mesti tahun depan. Karena ini orang bicara kiamat tidak pernah selesai-selesai. Padahal dalam hadis riwayat Muslim sudah disampaikan oleh Nabi, mata sa'ah qal mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Yang ditanya dan yang bertanya sama-sama nggak tahu, yang tahu hanya Allah. Kiamat pasti terjadi, semua tahu, tapi kapan terjadinya yang tahu hanya Allah. Begitu juga tanda-tanda besar kiamat, kapan terjadinya itu yang tahu hanya Allah. Maka nggak usah ikut-ikutan orang-orang zaman sekarang. Ini ada ulama-ulama yang haji tahun ini persiapan bayat Imam Mahdi, kapan janjiannya? Ya, nggak usah yang begitu-begitu. Sangat-sangat tidak layak dibicarakan. Apalagi ahli ilmu. Ahli ilmu kok sibuk dengan yang begitu, itu bagaimana? Apakah kita nggak belajar mustalah? Dikatakan dalam mustalah, Al-Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan al-isnad min ad-din. Walau al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian dari agama yang utama. Kalau bukan karena sanad, semua orang akan bicara apa saja semau dia. Sekarang dengan modal audio WA saja, orang sudah bisa menentukan kiamat kapan. Nah, ini saya mimpi ketemu Nabi begini, mau mimpi, mau perang-perangan, yang jelas belum keluar. Kalau Imam Mahdi keluar, itu lawannya itu Dajjal, begitu. Imam Mahdi lawannya Kapolsek yang nggak cocok. Gampangannya gitu, bukan Gus, bukan Macron, bukan. Lawannya harus Dajjal. Ini Dajjal belum keluar, Imam Mahdi juga belum keluar. Gimana sih orang-orang sekarang yang ngampung semua? Makanya nggak suka ngaji, sukanya nonton YouTube begitu. Jangan sampai mau dipisahkan dari orang-orang yang soleh. Selemah apapun amalan kita, masih akan selamat kalau ada ittiba'us sunnah dan mahabbatus sholihin. Dua. Kalau cuma satu, kayak orang punya kaki satu begitu, kayak namanya hampir. Kau kan bisa cari tongkat, Pak. Ya, tongkat amalan kamu apa? Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man nuhibbuka wal 'amala alladhi yuballighuna ila hubbik. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندنا واقطع عنا حاجه الدنيا بالشوق الى لقائك من غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. اللهم ما رزقتنا فيما نحب فاجعله قوه لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. اللهم بحق الحسن واحيه وجده وابيه وامه وبنيه نسألك أن تنور قلوبنا بنور محبتك نسألك أن تنور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم اجعلنا نذكرك ولا ننساك أبدا نطيعك ولا ننساك أبدا نطيعك ولا نعصيك أبدا نتقرب إليك أبدا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم على سيدنا مولانا محمد الحمد لله رب العالمين.